Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah sehat-sehat semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Pada pagi hari ini, sebelum materi pelajaran bahasa Indonesia kita mulai, marilah terlebih dahulu membaca doa awal belajar. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Doa selesai. Anak-anak, marilah hari ini Ibu kita mulai membahas teks prosedur. Anak-anak tahu apa teks prosedur itu? Pengertian dari teks prosedur adalah teks lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Adapun tujuan dari teks prosedur di sini yaitu memberikan petunjuk atau cara melakukan sesuatu melalui serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Sedangkan yang kedua yaitu jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur di sini ada 3. Yang pertama, jenis teks prosedur adalah cara membuat sesuatu. Cara membuat sesuatu itu berisi proses membuat tersebut berdasarkan kreativitas seseorang. Kreativitas seseorang berbeda-beda. Oleh karena itu, benda atau karya yang dihasilkan setiap orang pun berbeda. Contohnya yaitu cara membuat getuk. Sedangkan yang kedua yaitu teks prosedur memainkan alat. Teks prosedur memainkan alat yaitu bertujuan memandu seseorang untuk mampu memainkan sebuah alat secara tepat. Teks prosedur jenis ini berisi langkah-langkah urut dalam memainkan alat. Contohnya, teks prosedur memainkan sesuatu, misalkan prosedur memainkan alat musik gender. Cara memainkan alat musik genjreng dari Bali. Yang nomor 3 yaitu teks prosedur melakukan sesuatu. Teks prosedur melakukan sesuatu di sini bertujuan memandu seseorang dalam melakukan sesuatu kegiatan secara tepat dan urut. Langkah-langkah yang urut akan menunjang tercapainya tujuan teks tersebut. Contohnya yaitu prosedur melakukan sesuatu, misalkan menarikan lari layang-layang, cara menarikan tari layang-layang. Itulah sebagai gambaran dari teks prosedur melakukan sesuatu. Selanjutnya kita bahas masalah struktur teks prosedur. Struktur teks prosedur ada 4. Yang pertama adalah tujuan atau goal. Tujuan di bagian ini adalah akan menunjukkan kepada pembaca atau pendengar capaian yang akan dicapai setelah mengikuti alur informasi yang dikemas oleh sebuah teks prosedur.
Bagian ini sering dikemas dalam bentuk kalimat pengantar yang ditempatkan pada bagian awal dan teks dari teks prosedur. Yang kedua yaitu mengenai bahan-bahan atau pelengkapan yang disebut materialias. Bagian ini berisi bahan-bahan atau perlengkapan demi mencapai tujuan. Bahan dan alat harus diperinci dengan ukuran yang akurat. Yang nomor 3 adalah langkah-langkah atau step. Bagian ini berisi penjabaran langkah-langkah untuk mencapai tujuan kegiatan. Tujuan tersebut dicapai berdasarkan berbagai bahan atau perlengkapan yang tersedia. Langkah-langkah harus dilakukan secara urut dan sistematis agar tujuan dapat tercapai. Bagian ini merupakan inti dari teks prosedur yang berisi tindakan yang harus diikuti oleh pengguna teks untuk mencapai tujuan. Bagian ini terdapat pada semua jenis teks prosedur. Yang perlu diingat bahwa ketidaklurutan langkah-langkah mengakibatkan suatu kegagalan dalam mencapai tujuan teks prosedur. Sedangkan yang terakhir yaitu keempat, yaitu penutup. Penutup ini berisi kesimpulan, penekanan isi, atau ucapan selamat kepada pembaca. Penutup dalam teks prosedur bersifat opsional. Artinya, penutup dalam teks tersebut dapat ada atau tidak ada. Selanjutnya mengenai kebahasaan teks prosedur. Kebahasaan teks prosedur yang pertama menggunakan penomoran yang menunjukkan urutan atau tahapan. Teks prosedur ini menggunakan penomoran ini untuk menjelaskan berbagai bahan-bahan yang digunakan dalam petunjuk membuat sesuatu. Teks prosedur ini juga menggunakan penomoran untuk menjelaskan langkah kegiatan dalam membuat atau melakukan sesuatu. Tujuannya penomoran ini dalam teks prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar melakukan atau membuat sesuatu agar dilakukan secara runtun. Yang nomor 2, menggunakan kata menunjukkan perintah atau imperatif. Dalam kalimat ini berfungsi untuk memerintah orang lain. Kalimat imperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, secara lisan, kalimat imperatif diakhiri dengan intonasi turun. Yang kedua, secara tulisan, kalimat imperatif sering diakhiri dengan tanda seru. Sedangkan yang ketiga menggunakan partikel lah, keempat menggunakan inversi, dan terakhir pelaku tindakan kadang-kadang tidak diketahui. Sedangkan yang ketiga yaitu menggunakan kata ganti orang kedua. Menggunakan kata ganti orang kedua ini, pembaca atau pendengar sebagai partisipasi teks prosedur agar dari tindakan yang dikemas dalam kalimat-kalimat imperatif. Yang nomor 4, penggunaan yang menunjukkan urutan. Contohnya di sini ada kata-kata sejak, semenjak, sewaktu, ketika, dan sebagainya. Sedangkan yang kelima yaitu menggunakan kata keterangan.
Kata keterangan ini adalah fungsinya kalimatnya mudah dipindah posisi. Keterangan berfungsi memberikan informasi tambahan dalam suatu kalimat agar keberadaan dalam kalimat keterangan itu sangat penting. Dalam ciri-ciri kalimat keterangan tersebut, yang pertama, keterangan bukan unsur utama. Yang kedua, keterangan dapat terletak di bagian awal, tengah, dan akhir kalimat. Yang ketiga, jenis keterangan meliputi keterangan tempat, waktu, alat, tujuan, cara, perbandingan, dan sebab. Sebelum kita akhiri pembahasan teks prosedur ini, anak-anak saya berikan tugas. Yang pertama yaitu bagaimana cara menulis teks prosedur. Yang kedua, jelaskan aspek yang harus diperhatikan saat menyampaikan teks prosedur. Yang ketiga, buatlah teks prosedur dengan topik makrane ikat pinggang. Yang keempat, tentukan struktur berdasarkan teks prosedur yang kamu susun. Yang kelima, buatlah simpulan berdasarkan teks prosedur yang kamu susun. Catatan, tugas ini dikerjakan di kertas folio dan dikumpulkan pada waktu KPT nanti. Demikianlah penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa paham semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.